Oke, melalui video ini gue ingin ngajak teman-teman ya untuk sama-sama belajar gitu ya, bagaimana sih kita bisa bisa tahu sebuah pola yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi kita akan belajar dari masa lalu pergerakan market sehingga kita bisa tahu nih dari kebiasaannya itu bagaimana pola yang bagusnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di chat ya, ini sudah ada yang gue tanda-tandain, sudah ada yang gue berikan rectangle yang warnanya abu-abu ini ya. Ini adalah re-entry semuanya guys. Nah, yang menjadi bahan pertanyaannya adalah kenapa setiap menyentuh ke re-entry ini selalu turun. Nah, itu yang kita akan cari tahu dan kita akan praktekkan nantinya guys ya. Coba teman-teman lihat ya di sini. Di bagian sebelah sisi kiri itu hanya bersentuhan dengan MA510 hex saja market sudah turun. Ya, lihat ya. Nyentuh, turun, membuat momentum, naik lagi, nyentuh ke MA510 hex, diturun lagi sampai 4 kali re-entry. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya itu berbeda ya, dia lebih bersentuhan dengan MA50. Jadi setiap sudah bersentuhan dengan MA50 baru naik, bersentuhan dengan MA50 baru naik gitu ya. Dan di sini juga sama ya, 4 re-entry. Jadi re-entry yang terjadi dengan MA510 hex dan satu lagi re-entry yang terjadi dengan MA50 gitu. Nah, di sini ada sebuah konfirmasi tambahan ya guys ya dari RSI-nya. Jadi untuk konfirmasi dari re-entry MA510 hex menurut gua di RSI-nya itu harus berada di bawah poin 50 ya. Semoga teman-teman ngelihat ya, walaupun tampilannya kecil ya, teman-teman bisa indul stop terus teman-teman lihat gitu ya. Nah, kemudian untuk re-entry yang bersentuhan dengan MA50 itu justru harus berada di poin 40 untuk buy ya, tapi untuk sell di poin 60. Nah, teman-teman lihat nih ya, setiap sudah bersentuhan dengan MA50 di RSI-nya itu selalu berada di 40. Nah, ini lagi ya, re-entry di 50 yang kedua ini tetap dihitungnya juga di 40 ya. Nah, ini re-entry MA50 ini juga berada di poin 40 ya. Jadi dari 4 re-entry ini semuanya rata-rata di poin 40. Jadi karena semuanya sama ya, berarti kesimpulannya re-entry yang bagus untuk MA high ya, yang bersentuhan dengan MA high kemudian turun ya, berarti RSI-nya harus berada di bawah MA50. Dan untuk re-entry MA50 yang mempalingkan konfirmasinya ya, dari RSI-nya harus berada di poin 40 ya untuk buy, dan untuk sell di poin 60. Nah, ini re-entry-nya. Nah, kita akan coba palinkan ya, kita akan coba cari konfirmasi bagusnya gitu ya di time frame bawahnya seperti apa, kenapa setiap bersentuhan re-entry ini selalu naik gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan nantinya trading kita di kemudian hari gitu guys ya. Oke, kita akan sebelum itu gua kasih tahu teman-teman ya, ini adalah Bitcoin USD marketnya di time frame H1. Jadi time frame sinyal H1 konfirmasinya di M15 dan M5. Nah, kita akan masuk ke M15. Nah, ini mulai dari re-entry M50. Jadi di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama di sini bisa teman-teman lihat ya, ketika sudah berada di area re-entry ya, ternyata di konfirmasi pertama atau di time frame M15 ini itu terjadinya BB datar. Ini yang paling mencolok, terlihat banget ada BB datar ya. Kemudian teman-teman lihat di re-entry yang kedua di atasnya ini sama juga bentuknya ya, BB datar. Nah, yang ketiga ini nggak jelas, mungkin dari sekian banyaknya konfirmasi ya, mungkin di sini kita yang ketiga ini nggak bakalan masuk gitu. Tapi kita akan mengambil kesimpulan bahwa re-entry M50 valid ya bila di time frame bawahnya atau konfirmasi pertama itu membuat BB datar. Nah, terkonfirmasi BB datar ini bagus atau enggaknya dengan posisi dari RSI-nya. Jadi ketika sudah membuat BB datar, maka di RSI-nya juga sudah berada di poin 30 atau di poin upper gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, setiap membuat BB datar maka RSI-nya selalu berada di 30 poin 30 ya, 30 poin 30 gitu. Jadi kita sudah memiliki sebuah sebuah kesimpulan gitu. Yang pertama, re-entry-nya ya. Jadi kalau misalnya re-entry yang bersentuhan dengan MA50 itu RSI-nya berada di poin
40 untuk buy, 60 untuk sell. Nah kemudian turun melihat konfirmasinya ya, ternyata di konfirmasinya yang paling bagus ya dari rata-ratanya itu adalah BB datar. BB datar ini valid bila RSI-nya itu berada di area upper yang di 30 atau 20 gitu. Itu artinya BB datarnya itu valid gitu guys ya. Nah kita akan masuk ke konfirmasi kedua, yaitu di time frame M5. Nah di time frame M5 ini gue hanya ngambil satu kasus, tapi sebenarnya gue udah melihat dari beberapa contohnya dan itu sama ya, rata-rata adalah BB datar gitu guys. Nah tapi saran gue teman-teman, ketika teman-teman ingin entry ya, teman-teman entry dari time frame ketiga atau dari konfirmasi kedua, yaitu di time frame M5. Nah konfirmasinya untuk melakukan entry-nya adalah tunggu sampai MA 510 high dan low-nya itu benar-benar sudah mengebreak MA 50. Oh ya, gue lupa jelasin ke teman-teman ya. Di sini gue menggunakan tambahan dua indikator eksponensial moving average, yaitu di 120 dan juga 240. Jadi gue ambil kesimpulannya gini guys ya. Ketika sudah terjadi BB datar di konfirmasi kedua ini, maka selanjutnya tunggu sampai ada sebuah sinyal. Nah sinyalnya apa? Ketika sudah benar-benar ngebreak, nah di MA 510 high-nya ngebreak exponential moving average 50, 120, 240, teman-teman bisa langsung melakukan entry gitu guys ya. Tapi kan di sini ada nih bang, udah ngebreak ke bawah ya kan, ininya apa, MA 510 high low-nya itu udah ngebreak ke bawah ya kan, karena di sini adalah re-entry buy, maka kita tunggu sampai benar-benar ngebreaknya ke atas, jadi bukan ngebreak ke bawah. Nah jadi kita sampai benar-benar re-entry-nya valid gitu. Kalau misalnya dia nggak naik ke atas ya kita nggak perlu entry gitu ya. Jadi udah jelas banget nih ya untuk re-entry MA 50 ya. Re-entry MA 50 yang valid, yang bagus itu adalah ketika dia menyentuh MA 50 maka RSI berada di poin 40 untuk buy, 60 untuk sell gitu ya sederhananya. Kemudian kita turun satu time frame di time frame konfirmasi. Nah untuk konfirmasinya itu harus membuat BB datar. Nah BB datar ini ya bagus atau enggaknya, valid atau enggaknya bisa dilihat dari RSI. Jadi di RSI nya itu harus berada di poin 30 atau di poin 20 atau gue sebut sebagai poin upper gitu ya, yang sudah kejauhan terlalu jenuh gitu ya. Nah yang ketiga itu harus BB datar juga guys ya. Dari beberapa kasusnya ya emang rata-rata BB datar, tapi untuk melakukan entry-nya yang paling bagus dan paling baik untuk teman-teman entry adalah MA 5 high dan low-nya itu benar-benar sudah mengebreak MA 50, 120 dan 240 sesuai dengan re-entry-nya. Kalau re-entry buy berarti MA 510 high dan low-nya harus ngebreak ke atas. Kalau misalnya re-entry sell, MA 510 high dan low-nya itu harus ngebreak ke bawah. Sederhananya seperti itu. Itu untuk re-entry MA 50 ya. Nah, bagaimana untuk re-entry yang hanya menyentuh ke MA 510 high kemudian langsung turun? Oke. Ternyata di sini ada sedikit perbedaan gitu guys ya. Nah, perbedaannya di area upper ya. Jadi ketika teman-teman menemukan sebuah signal atau re-entry gitu di time frame berapapun ya, dan dia menyentuh ke MA 510 high, maka teman-teman coba lihat di time frame kedua atau konfirmasinya. Nah di situ rata-rata dia hanya bersentuhan dengan upper band gitu guys ya. Upper band entah itu membuat ekstrim atau nge-reject, nah itu sudah turun. Jadi ketika teman-teman sudah melihat dia bersentuhan dengan upper band gitu ya, itu sebenarnya sudah sebuah tanda sih, sebuah signal. Tapi terkadang ngeri juga gitu ya guys ya untuk kita masuk. Kenapa? Ya banyak banget contoh-contoh kasus juga gitu yang ketika sudah membuat ekstrim justru malah naik dia. Nah jadi kita ngambil gimana caranya? Oke, ternyata di sini ada sebuah konfirmasinya juga ya. Jadi gini ya, re-entry MA 510 high ya, itu kan konfirmasinya bagusnya itu dilihat dari RSI-nya yang harus berada di bawah poin 50 ya. Nah ketika sudah sesuai, coba teman-teman turun satu time frame ke bawahnya ya. Misalnya re-entry-nya 1, berarti teman-teman harus turun di time frame
M15 gitu. Nah, di time frame M15 teman-teman juga harus perhatikan dari RSI-nya ya. Nah, ketika sudah bersentuhan dengan upper band, ini valid atau enggaknya di RSI-nya itu wajib di poin 60 atau 70 gitu guys ya, paham ya. Jadi ketika sudah berada di upper band, untuk mengetahui apakah harga ini benar-benar bisa balik arah lagi atau malah melanjutkan kenaikan, nah konfirmasinya berada di area RSI, yaitu di poin 60 atau 70 gitu. Nah, di sini itu biasanya terjadi ekstrim ya, dan teman-teman juga bisa melihat dari EMA-nya, dimana EMA-nya ini udah searah semua. 240 sudah berada di atas 120, 120 berada di atas EMA 50, dan mid BB berada di bawah EMA 50. Nah, ini kalau dilihat dari pola basic BBMA ini udah zona zero loss gitu guys. Dan di sini kita hanya fokus untuk melakukan entry sell karena harga berada di bawah EMA 240 120 gitu. Nah, jadi untuk konfirmasinya sebenarnya di sini bukan BB datar ya, tapi lebih ke dominan menyentuh ke upper band. Ketika sudah membuat momentum masuk ke upper band, membuat ekstrim ya, sebenarnya kita bisa entry di sana dengan masang SL itu di atas 240 gitu ya. Tapi kita nggak langsung entry, kita tunggu sampai konfirmasi kedua. Nanti kita akan cek di konfirmasi keduanya itu akan terjadi apa gitu ya guys ya. Nah, ini sudah menyentuh upper band. Jadi di sini gue mengambil kesimpulannya seperti ini ya. Ketika di time frame pertama re-entry ya, MA 510 hex sudah bersentuhan, kita lihat di RSI-nya misalnya berada di bawah di bawah poin 50, kita masuk ke konfirmasi pertama ya, yaitu di M15 ya. Nah, ketika bersentuhan dengan upper band, kita akan pastikan apakah bisa naik atau enggaknya dengan melihat dari RSI-nya ya. Adakah di poin 60 atau hanya di bawah 50? Kalau di bawah 50 itu masih ada kemungkinan dibuat up, jadi kita tahan. Tapi kalau misalnya dia berada di poin 60 atau bagusnya 70, itu artinya memang area upper udah benar-benar udah maksimal gitu ya. Jadi harga bisa turun lagi. Jadi untuk mengetahui bahwa emang itu adalah re-entry bagus gitu ya konfirmasinya, ketika harga sudah bersentuhan dengan upper, maka di RSI-nya harus di area 60 atau 70. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk benar-benar meyakinkan bahwa re-entry ini bagus dan valid, benar-benar maksimal, kita akan coba masuk ke time frame ketiga, yaitu sebagai konfirmasi kedua. Nah, ini dia. Jadi di konfirmasi kedua ini bahkan lebih nggak jelas lagi. Kenapa? Gue mau bilang BB datar, harga ngelewatin resisten sebelumnya gitu ya. Tapi dari sini sebenarnya kita bisa melihat nih guys ya. Untuk masalah re-entry MA 510 hack itu ternyata dikonfirmasi keduanya itu harus terjadi full setup ya, bukan dilihat dari bentuk BB-nya, tapi dilihat dari full setupnya gitu. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ini sebenarnya ada 4 contoh, cuman yang paling mencolok yang ini, dan semuanya sama ya. Kita semuanya sama, yaitu full setup gitu. Rata-rata hasil adalah full setup untuk konfirmasi kedua. Gua akan perbesar sedikit di sini. Nah, di sini itu walaupun nggak ada ekstrim, tapi dia masuk ke Chasaka dan membuat momentum. Nah, kemudian ya, untuk konfirmasi yang kedua agar lebih meyakinkan adalah dilihat dari EMA-nya ya, dimana EMA-nya juga udah membuat zona zero loss. Artinya ya 240 sudah berada di atas dari 120. Ya bener, 240 berada di atas 120 dan 120 berada di atas EMA 50. Nah, kemudian didukung dengan keadaan RSI yang sudah berada di area over, di area 70 bahkan di area 80 gitu guys ya. Nah, kita akan mengambil rata-ratanya dari 4 contoh kasus itu. Kita mengambil rata-rata yang sering terjadi di market. Jadi yang sering terjadi di market adalah seperti ini ya. Di time frame pertama, bila ada re-entry MA 510 hack, maka wajib untuk RSI-nya berada di bawah poin 50. Itu rata-ratanya ya, artinya kita sudah memiliki SOP-nya. Nah, kemudian kita masuk ke time frame bawahnya untuk membalikin re-entry tersebut. Nah, di time frame bawahnya itu harus terjadinya ekstrim atau harga menyentuh ke upper gitu ya, dan terkonfirmasi di RSI-nya itu berada di poin 60 atau 70. Artinya gini,
Ketika di RSI-nya berada di 50 ya teman-teman jangan masuk, ada kemungkinan itu harga masih up. Nah, konfirmasi keduanya untuk memvalidkan uppernya itu dari EMA-nya. Jadi EMA-nya udah benar-benar searah, di mana 240 berada di atas 120 berada di atas EMA 50 gitu ya. Nah, itu untuk konfirmasi pertama gitu. Nah, ketika sudah selaras seperti itu, kita masuk ke konfirmasi kedua untuk meyakinkan, untuk memberitahukan kepada kita bahwa benar-benar valid nih re-entry-nya. Nah, ternyata yang terjadi adalah di sini full setup gitu ya. Terjadinya full setup. Nah, full setup ini nggak harus adanya ekstrim tapi wajib MHP, semuanya nggak ada ya. Yang paling wajib adalah terjadinya casaka dan momentum yang berlawanan, yang sama sesuai dengan re-entry tersebut gitu. Nah, bahkan ada di beberapa kasus nggak ada ekstrim, adanya MHP saja kemudian membuat casaka momentum, itu langsung bisa kita melakukan entry, tapi tetap terkonfirmasi dengan EMA yang searah. EMA yang searah itu apa ya? Ini teman-teman bisa lihat ya, 240 berada di atas 120 ya, kemudian 120 berada di atas EMA 50. Nah, kalau misalnya ngebuy ya tinggal dibalik, 240 berada di bawah 120 berada di bawah EMA 50. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat lagi konfirmasi berikutnya, yaitu RSI nya selalu berada di poin 70 gitu ya. Ketika dia naik ya, dia akan berada di poin 70, dan di situ kita menunggu sampai terjadinya full setup. Nah, ketika sudah membuat momentum kemudian dia sudah nge-retest ke area upper, di situ kita bisa melakukan entry ya. Jadi entryan kita enggak saat terjadi momentum, tapi ketika membentuk harga itu di area upper ya. Ini benar-benar kayaknya maksimal, dan coba akan gue tulisin sih ke teman-teman SOP-nya seperti apa, dan kita akan coba praktekkan di market berjalan, yaitu di Forex Simulator. Oke, itu aja, semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.